Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perusahaan asuransi. Pengertian asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak menentu. Menurut pasal 246 KUHD Republik Indonesia, usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Apabila risiko itu benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Jenis-jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi kerugian atau non-life insurance. Asuransi kerugian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Kemudian asuransi jiwa atau life insurance. Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Dalam sistem pembayaran asuransi jiwa ada bermacam-macam, yaitu ada perusahaan asuransi yang menyediakan pembayaran setelah kematian dan yang lainnya bisa memungkinkan tertanggung untuk mengklaim dana sebelum kematiannya. Kemudian ada reasuransi. Dalam menjalankan ada kemungkinan perusahaan asuransi menanggung risiko yang lebih besar dari kemampuan finansialnya. Tentang prinsip asuransi. Yang pertama, insurable interest, yaitu hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan diasuransikan dan diakui secara hukum. Yang kedua, utmost good faith atau itikat baik, yaitu suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material atau material fact mengenai suatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Yang ketiga, indemnity atau ganti rugi, suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upaya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278. Yang keempat, proximate cause atau penyebab yang terdekat adalah suatu penyebab aktif efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari suatu sumber yang baru dan independen. Yang kelima, subrogation atau subrogasi, pengalian hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Yang keenam, kontribusi. Sedangkan kontribusi yaitu hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity atau ganti rugi. Jenis-jenis resiko. Jenis-jenis resiko ini ada 3. Yang pertama, risiko murni. Kedua, resiko spekulatif. Ketiga, resiko individu. Resiko murni yaitu suatu resiko yang apabila benar-benar terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi tidak akan memberikan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan. Yang kedua, resiko spekulatif. Resiko ini yaitu resiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan kemungkinan untuk mendapatkan kerugian. Kemudian resiko individu. Risiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Risiko individu ini ada jenis 3 risiko. Yang pertama risiko pribadi, yang kedua risiko harta, dan yang ketiga risiko tanggung gugat.
Selanjutnya ada 5 resiko yang dapat diasuransikan. Yang pertama, menghindari resiko atau risk avoidance. Orang yang bersangkutan perlu mempertimbangkan resiko yang mungkin muncul dari aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, menahan resiko atau risk retention. Kita tidak melakukan aktivitas apa-apa terhadap resiko tersebut. Resiko tersebut biasanya dapat ditahan karena secara ekonomis biasanya melibatkan jumlah yang kecil. Yang ketiga, mentransfer resiko atau risk transferring. Memindahkan resiko kerugian kepada pihak lain yang bersedia serta mampu memikul beban resiko. Yang keempat, mengurangi resiko atau risk reduction. Mengurangi resiko berarti mengambil tindakan yang bersifat meminimalisasi kemungkinan terjadinya resiko kerugian. Yang kelima, membagi resiko atau risk sharing. Membagi resiko berarti melibatkan orang lain untuk sama-sama menghadapi resiko. Karakteristik kontrak asuransi. Ada 4 jenis karakteristik kontrak asuransi. Yang pertama, aleatory contract. Yang kedua, adhesion contract. Yang ketiga, conditional contract. Yang keempat, unilateral contract. Yang pertama, aleatory contract, atau artinya adalah berlaku pada kejadian. Kontrak asuransi merupakan aleatory di mana satu pihak membayar suatu nilai tertentu kepada pihak lain sebagai pengganti atas conditional promise. Artinya adalah janji untuk melaksanakan kontrak yang telah disepakati bersama jika suatu kejadian spesifik yang tidak pasti akhirnya terjadi. Dalam kontrak aleatory juga tercantum jika kejadian spesifik terjadi, pengaju asuransi akan menerima sesuatu yang lebih bernilai dibandingkan apa yang telah dibayarkan pihak tersebut. Dengan kata lain, uang pertanggungan yang diterima klien biasanya lebih besar dari premi yang harus dibayarkan. Yang kedua, adhesion contract. Dalam suatu kontrak adhesi, satu pihak menyusun kontrak secara keseluruhan dan menyerahkannya kepada pihak lain atas dasar ambil atau tinggalkan. Pihak penerima tidak memiliki opsi untuk bernegosiasi, merevisi, atau menghapus bagian atau ketentuan dokumen. Asuransi adalah kontrak jenis ini karena perusahaan asuransi menulis kontrak dan tertanggung harus memutuskan untuk menerima atau menolak secara keseluruhan. Dengan kata lain, tidak ada tawar-menawar mengenai ketentuan kontrak antara pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ketika semisal terjadi perselisihan di pengadilan karena terdapat ambiguitas dalam kontrak adhesi, pengadilan biasanya akan menggunakan interpretasi dari pihak yang menulis kontrak. Ketiga, unilateral contract. Unilateral contract adalah suatu kontrak dapat bersifat bilateral atau unilateral. Dalam kontrak bilateral, masing-masing pihak saling bertukar janji. Namun dalam kontrak unilateral, janji satu pihak ditukar dengan tindakan tertentu dari pihak lain. Kontrak asuransi bersifat unilateral di mana tertanggung melakukan tindakan membayar premi polis dan penanggung perusahaan, di mana ini adalah perusahaan asuransi, berjanji untuk memberikan uang pertanggungan atas kerugian yang mungkin terjadi. Artinya dalam kontrak asuransi hanya satu pihak, yaitu perusahaan asuransi yang secara hukum harus menepati janji. Harus dicatat bahwa begitu tertanggung membayar premi polis, tidak ada hal lain yang harus dilakukan di pihaknya. Artinya tidak ada janji kinerja yang harus dipenuhi selain membayar premi. Hanya perusahaan asuransi yang membuat perjanjian tindakan lebih lanjut, dan hanya perusahaan asuransi yang dapat dimintai tanggung jawab atas pelanggaran kontrak.
Jika perusahaan asuransi gagal memenuhi janji yang dibuatnya, seperti misalkan tidak membayar uang pertanggungan pada saat kematian tertanggung, perusahaan asuransi dianggap melanggar hukum. Terakhir yaitu conditional contract. Condition adalah ketentuan kontrak yang membatasi hak yang diberikan oleh kontrak. Kontrak asuransi dianggap memiliki karakteristik kondisional. Di banyak kontrak asuransi, pengajuan klaim harus mencantumkan informasi yang benar sebagai syarat perusahaan asuransi bisa membayarkan klaimnya. Artinya, jika kerugian terjadi, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi sebelum kontrak dapat ditegakkan secara hukum. Misalnya, individu atau penerima manfaat yang diasuransikan harus memenuhi persyaratan untuk menyerahkan bukti kerugian kepada perusahaan asuransi atau membuktikan bahwa dia memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan, insurable interest, terhadap orang yang diasuransikan. Ada dua tipe condition, condition precedent dan condition subsequent. Condition precedent adalah segala peristiwa atau tindakan yang harus terjadi atau dilakukan sebelum hak kontraktual diberikan. Misalnya, sebelum seorang individu yang diasuransikan dapat mengklaim manfaat medis, dia harus sakit atau terluka terlebih dahulu. Contoh lain, sebelum penerima manfaat menerima tunjangan kematian, dia harus benar-benar sudah meninggal. Condition subsequent adalah peristiwa atau tindakan yang bisa membatalkan hak kontraktual. Klausa bunuh diri adalah contoh dari condition ini. Klausa bunuh diri akan membatalkan hak pembayaran santunan kematian jika individu yang diasuransikan mengambil nyawanya sendiri dalam waktu 2 tahun sejak tanggal efektif polis asuransi jiwa.